lanjutkan kajian kitab Risalatul Mudzakarah. Kita sampai kepada perkataan Imam Wahab Ibnu Munabbih rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, yang mengatakan lil jannati zamaniyatu abwab fa idza hasala an-nas 'alaiha qala lahumul khazanah wa izzati rabbina la yadkhuluha ahadun qabla az-zahidina fid dunya wal ashiqina lil jannah. Al-Imam Wahab Ibnu Munabbih beliau berkata, surga itu punya 8 pintu. Surga itu punya 8 pintu. Fa idza hasala nasu 'alaiha, jika manusia sudah berada di depan 8 pintu surga ini, qala lahumul khazanah, maka malaikat penjaga pintu surga akan berkata, wa izzati rabbina, demi kemuliaan Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bersumpah, demi Tuhan kami Allah, la yadkhuluha ahadun, tidak ada yang boleh masuk surga qabla zahidina fid dunya, sebelum orang-orang yang zuhud di dunia. Kata malaikat penjaga surga, tidak ada yang boleh masuk duluan sebelum orang-orang yang zuhud duluan. Ayo yang zuhud, masuklah kalian, kata malaikat. Apa itu zuhud? Zuhud itu tidak menanamkan cinta di dalam hati. Banyak orang itu yang salah paham dengan makna zuhud, sehingga mengartikan zuhud itu kita berpakaian yang sobek-sobek, kita berpakaian yang kotor. Tidak, itu salah. Zuhud itu bukan dari pakaian, zuhud itu bukan dari makanan. Kalau pakaian, banyak para ulama-ulama kita, bahkan para sahabat-sahabat kita yang pakaiannya rapi-rapi. Bahkan Nabi kita Muhammad, walaupun hidupnya sederhana, pakaian Nabi itu rapi dan bersih. Makanya sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah, Allah suka keindahan. Sehingga Nabi kalau berpakaian rapi, bersih tubuhnya. Ada orang mengartikan, oh, kalau zuhud itu harus compang-camping. Salah. Zuhud bukan di pakaian, zuhud bukan di zahir, tapi zuhud itu di batin. Zuhud itu tempatnya di hati. Bagaimana cara menumbuhkan zuhud dalam hati? Caranya adalah hilangkan cinta kepada dunia dalam hatimu. Kalau cinta kepada dunia sudah hilang, barulah kita pantas disebut dengan orang yang zuhud. Kalau berpakaian rapi justru malah dianjurkan, selagi tidak sombong. Maka kata Imam Syafi'i dalam syairnya, hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijal biha tu'azzu wa tukramu. Wada'i tahassuna, kata Imam Syafi'i, bil malabisi, atau tinggalkan, kata Imam Syafi'i, tahassun, berpakaian yang compang-camping dengan alasan apa? Tawadhu. Salah, tidak ada. Kata Imam Syafi'i, hasin siabaka, perbaiki pakaianmu, karena dengan pakaian yang rapi engkau akan dihormati. Dengan pakaian yang rapi engkau akan dihormati. Jadi dipandang orang itu, oh, orang ini orang baik, oh, orang ini bukan orang yang tidak waras. Dipandang baik, dipandang mulia sama orang lain. Dan jangan kalian itu berpakaian yang compang-camping dengan alasan tawadhu. Saya ini kepingin tawadhu, saya tidak kepingin dunia. Salah seperti itu. Al-Imam Malik, Bapak Ibu, kalau datang tamu ke rumah beliau tanya tamunya, ada tujuan apa kiranya engkau datang ke rumah kami? Kalau tamunya menjawab, saya wahai Imam Malik ingin belajar hadis kepadamu. Apa kata Imam Malik? Tunggulah sebentar, aku akan siap-siap. Imam Malik masuk ke dalam rumahnya, mandi, kemudian pakai pakaian yang paling bagus di lemari beliau, pakai wewangian, kemudian bakar bukhur, bakar dupa. Ya, bakar dupa. Nah, tahu dupa ya? Kalau orang Jawa bilangnya menyan ya. Tapi sanes yang dibuat dukun itu sanes. Ini kadang sayangnya di masyarakat kita ini, kalau ada di majelis-majelis atau ada di rumah-rumah bakar dupa, pikirnya nyantet orang. Tidak semuanya dupa itu harus identik dengan santet, tidak. Justru dupa ini pendidikan dari Nabi kita Muhammad. Membakar dupa itu sunnah, lebih dianjurkan lagi kalau malam Jumat. Dengan beli ini sudah banyak orang jual dupa, arang yang sudah siap tinggal dibakar saja,
kemudian dikasih dupa di atasnya. Kenapa? Apa fadilahnya bakar dupa itu? Malaikat itu, Bapak Ibu, suka di tempat-tempat yang harum. Makanya para ulama itu kalau di majelis selalu bakar dupa. Selalu bakar dupa. Tujuannya apa? Biar malaikatnya betah di majelis. Sebaliknya, kalau tempatnya tidak harum atau busuk, itu tempatnya jin, tempatnya setan. Kalau setan suka tempat-tempat yang busuk, tempat yang tidak rapi. Makanya kalau punya rumah, dibersihkan rumahnya, dirapikan. Jangan barang semuanya lempar sana sini, tidak karuan modelnya. Akhirnya rumahnya nanti ditempati sama jin. Malam Jumat kalau ada rizki, beli dupa, bakar dupa. Nanti masalahnya kalau bakar dupa, tetangga ini pada suudzon semuanya. Berarti tetangganya tidak tahu ngaji. Nah ini penyakit ini di masyarakat kita. Karena itu kejadian itu. Bau dupa sedikit langsung, ada santet kelihatannya ini. Tidak ada. Justru dukun ini niru-niru nih Bu. Kalau dupa bakar bukhur itu adalah anjuran dalam agama Islam, syariat Islam. Dianjurkan. Jadi membakar dupa itu ada dalilnya, juga ada pendidikannya dari Nabi kita Muhammad SAW dan para ulama. Imam Malik kalau kedatangan tamu mau belajar hadis, beliau masuk rumah, mandi, pakai pakaian yang paling bagus di lemari, kemudian pakai uangnya bakar dupa, menyiapkan tempat yang agak tinggi, jadi kursi agak tinggi, baru beliau sampaikan hadisnya, walaupun hanya satu hadis saja. Dan walaupun hadis itu hadis yang pendek, kenapa? Menghormati siapa yang mengucapkan hadis tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi berpakaian yang rapi bukan berarti kita cinta kepada dunia. Justru para ulama menganjurkan kita untuk pakai pakaian yang rapi. Berpakaian yang rapi tidak harus mahal. Pokoknya pakaian itu pantas kita pakai dan sah menurut syariat, menutupi aurat. Jadi zuhud itu adalah tidak cinta kepada dunia. Orang-orang yang zuhud, tidak cinta kepada dunia, nanti malaikat izinkan mereka untuk masuk surga terlebih dulu. Yang kedua, siapa yang diizinkan setelah orang-orang yang zuhud? Wal asyikina lil jannah. Dan orang-orang yang rindu kepada surga. Nah ini kalau zuhud ini repot nih. Kalau zuhud menghilangkan cinta kepada dunia dalam hati secara total nih, kadang repot. Kira-kira nih, kalau seandainya ada di antara kita yang malam hari ini kehilangan duit, misalnya matrisan ngeten dompetnya hilang, nangis sama kan? Nangis repot. Menghilangkan cinta kepada dunia dalam hati ini repot. Kalau kelasnya Imam Malik, hebat. Imam Malik itu kalau kedatangan tamu atau lagi sama murid-muridnya atau lagi di majlis di rumahnya, Imam Malik bilang, saya mau doa, kata Imam Malik. Saya mau doa Bapak Ibu yang aminkan. Apa doanya? Ya Allah, jangan masukkan dunia ke dalam rumahku sedikit pun. Jangan masukkan dunia ke dalam rumahku sedikit pun, kata Imam Malik. Tidak pengen dunia. Nah terus, bagaimana dengan apa yang beliau miliki, rumah dan lain-lainnya? Rumah dan lain-lainnya itu dunia, tapi hanya di tangan beliau saja. Maksudnya beliau itu, ya Allah, jangan masukkan ke dalam rumahku ini dunia yang menjadikan hatiku condong kepadanya. Kalau kita contohnya handphone. Handphone ini dunia yang merusak nih. Karena hampir aktivitas kita kalau dihitung-hitung paling banyak megang HP. Gimana buatan? Bangun tidur yang dilihat apa? HP. Kadang ke kamar mandi juga bawa HP. Kalau urusan keluar rumah paling tidak pernah ketinggalan di HP. Kalau urusan buku, kita belajar ketinggalan di suara popo. Yang penting HP ini ojo ketinggalan. HP ini benar-benar nyantol sama hati, nyambung. Ibarat kata orang seperti perangko, lengket, tidak pernah terpisah. Handphone ini. Lah Imam Malik itu tidak mau masuk dunia yang seperti handphone, seperti hal-hal yang bisa menjadikan hati condong kepada hal tersebut. Misalnya seperti kelas kita nih ya, kalau punya motor baru, ngoten nggih, tiap hari dilus-elus terus nggih.
Apalagi musim hujan gini tiap hari dicuci. Nah, ini tidak mau. Imam Malik tidak mau model dunia yang seperti itu. Kenapa? Takut melalaikan, membuang-buang waktu. Sampai doanya, minta kepada para jamaahnya, Bapak Ibu, jangan ngaminkan ya sayang doa, ya Allah, jangan masukkan doa dunia ke rumah saya ya Allah. Takut rusak saya. Nah, ini kelasnya Imam Malik nih. Imam mujtahid, imam madhab, orang yang hebat dalam hal ibadahnya, hebat, diakui kewaliannya, diakui kealimannya. Takut kalau diserang sama dunia, apalagi kita. Nah, kalau untuk kelas kita niki menghilangkan cinta kepada dunia secara total mungkin sulit, butuh usaha ya, dan tetap kita harus usaha. Paling tidak yang kedua, apa itu al-asyiqina lil jannah, orang-orang yang rindu kepada surga. Tanamkan kerinduan dalam hati Bapak Ibu kepada surga. Sehingga apa, nanti di saat semua manusia kumpul di depan pintu surga yang ada 8 itu, malaikat izinkan kita untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita orang-orang yang rindu untuk masuk surga. Wa qala Muhammad bin Sirin, dan berkata Imam Muhammad bin Sirin, ikhtasama rajulani fi ardin fa'auha Allah ta'ala ila al-ardi an kallimihima faqalat lahumā ya miskinan qad malakani qablakuma alfu a'war fadlan anil asihha. Bercerita Imam Muhammad ibn Sirin, pernah ada 2 orang yang bersengketa dalam urusan tanah. Ada 2 orang laki-laki ribut, berantem urusan tanah. Kemudian Allah berkata kepada tanah yang diperebutkan itu, wahai tanah, berbicaralah kepada kedua laki-laki tersebut. Sampaikan kepada mereka, katakan ya miskinan, wahai 2 orang miskin. Jadi bumi ini tanahnya ngomong sama yang lagi ribut masalah tanah ini 2 orang nih. Wahai 2 orang yang miskin, sebelum kalian memperebutkan aku, kata tanah tersebut, Allah sudah jadikan aku dimiliki oleh 1000 orang buta daripada orang-orang yang sehat. Maksudnya si tanah ini apa? Kamu ini, kalian berdua ini, kenapa harus berantem ribut urusan dunia? Sebelum-sebelumnya itu yang punya tanah ini, yang punya aku ini adalah orang yang buta. Kalian tuh masih dapat nikmat yang luar biasa, bisa melihat. Allah masih berikan kesehatan mata untuk kalian. Kenapa kok justru malah berantem? Coba kalau dia buta, mau merebutkan tanah, tidak tahu tanahnya di mana. Tapi karena dia sehat, akhirnya mata ini bisa mengarahkan ke tempat orang yang mengakui tanah tersebut, akhirnya berantem. Maksudnya si tanah ini diperintahkan sama Allah, katakan kalian tuh sudah dapat nikmat yang besar. Apa itu nikmat penglihatan mata? Kenapa kok masih memperebutkan dunia? Nah, ini kadang sering terjadi, apalagi dalam urusan harta warisan ini. Kadang kalau sudah warisan itu dibagi, tidak pandang bulu. Saudara sendiri pun jadi tikam. Kadang ada 2 bersaudara yang saling pukul-memukul cuman gara-gara pembagian warisan yang tidak adil. Padahal sudah menurut syariat, dia punya tanah dan sebagian harta. Kemudian si bapak ini niatnya baik, karena sudah melihat kakak beradik, anak-anaknya itu kakak beradik sudah tidak akor. Dari mulai menikah sudah tidak akor. Sehingga si bapak ini khawatir, kalau saya meninggal, kok ninggalkan harta warisan, pasti tambah tidak karuan nanti. Sehingga si bapak cerdas. Dia tanya, Beb, apa boleh sebelum saya meninggal, saya bagikan harta yang saya miliki, dengan tujuan agar nanti kalau saya mati, anak saya tidak ribut masalah warisan. Ya, kita katakan boleh. Dan itu hadiah, hibah jadinya. Dihibahkan. Kemudian dia tanya, Beb, hibah itu apa harus seperti halnya pembagian warisan, laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan? Tidak harus. Tidak harus. Akhirnya si bapak itu melihat keadaan ekonomi anak-anaknya. Yang si kakak yang laki-laki itu kaya, tinggal di luar kota, bisnisnya sukses, kaya raya. Si adik yang perempuan tidak punya rumah, ngontrak,
Sehingga maksud si bapak ini, si adik yang perempuan dapat lebih banyak daripada si anak yang laki-laki karena sudah kaya. Nah itu si anak yang laki-laki tidak terima. Oh bapak nanti kalau mati, matinya su'ul khotimah, lupa kalau baginya model seperti ini. Nah ini karena tidak pernah ngaji dan sudah cinta sama dunia. Coba bayangkan, benar kata Nabi Muhammad, sifatnya manusia itu kalau sudah dikasih satu minta dua. Sudah dikasih kaya, masih kepingin harta lagi. Jadi iri sama saudarinya, iri sama adiknya, karena si adik akan diberi tanah yang lebih besar sama bapaknya daripada kakaknya. Nah ini yang sering terjadi di masyarakat kita, maka perlu diperhatikan. Tanamkan dalam hati itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada siapapun. Maka termasuk tanda seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang dalam hatinya ada perasaan ingin mendapatkan warisan dari orang tua padahal orang tuanya masih hidup. Tapi ada bahasa kadang dalam hati, ini tanda kalau anak itu durhaka. Mungkin saya ini bisa memulai usaha nanti kalau bapak dan ibu sudah mati mungkin. Jadi saya bisa dapatkan harta warisan itu nanti saya uangkan buat modal kerja. Nah ini termasuk tanda durhaka. Harusnya seorang anak yang berbakti itu yang selalu mendoakan orang tuanya. Supaya apa? Panjang umur, sehat afiat, dapat hidayah, dimudahkan segala urusannya. Itu anak berbakti. Tidak pernah mikir urusan dunia. Nah biasanya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak tawakal kepada Allah. Kalau hidup kita tawakal kepada Allah, enak hidup itu. Hidup itu tidak susah. Tidak bergantung kepada orang. Dikasih sama Allah sedikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, tambah syukurnya tambah besar. Itu tanda kalau hati kita tawakal. Dan ini juga bisa kita lakukan.